Konsep keselamatannya, mereka percaya bahwa dosa mereka, ya, dosa mereka itu sudah ditebus dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Nah, jadi Yesus yang Tuhan ini sudah turun ke bumi, dia harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Enak nggak kira-kira? Enak dong. Enak banget berarti ya. Jadi kalau begitu kita bisa aja dong. Itu Hitler yang bunuh 6 juta Yahudi kira-kira masuk surga, masuk neraka ya? Karena Hitler percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kalau hanya modal percaya Yesus dan Tuhan dan Juru Selamat, dosanya sudah ditebus, enak banget berarti kan? Nah, dengan konsep ini konsep yang sebenarnya menurut kitab mereka sendiri, ya, kalau kita baca kisah daripada Yesus Kristus sendiri sebenarnya tidak pernah mengajarkan konsep ini. Konsep ini diajarkan oleh pendiri agama Kristen, yaitu siapa? Paulus. Paulus yang mengajarkan konsep ini, di mana sebelumnya dia mengeluarkan ajaran baru, yaitu setiap manusia yang lahir ke bumi itu sudah membawa dosa waris. Haleluya, salam kemenangan iman. Salam berjumpa kembali dengan saya di dalam program Menyapa Kita dengan Renungan Firman Tuhan, atau menanggapi video-video yang selalu salah paham tentang kekristenan. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa like dan subscribe. Berikan komentar-komentar yang membangun untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Baru saja kita menyaksikan sebuah rekaman video di mana ada seorang mu'alaf yang mengajarkan kepada pengikut-pengikutnya bahwa konsep penebusan itu tidak diajarkan oleh Yesus, tetapi diajarkan oleh Paulus. Tentunya sebuah pengajaran yang sungguh tidak berdasarkan firman Allah, dan ini sungguh-sungguh menyesatkan banyak orang. Kenapa saya berkata demikian? Karena konsep penebusan itu berasal dari Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Matius pasal yang ke-20 juga ayat 28 berkata, anak sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Garis bawahi, Yesus sendiri yang berkata bahwa dia datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani, dan dia memberikan nyawanya menjadi tebusan. Ini Yesus yang ngomong, bukan Paulus yang ngomong. Jadi sungguh apa yang disampaikan tadi oleh seorang mu'alaf ini sungguh-sungguh suatu pengajaran yang tidak berdasarkan Alkitab. Yesus itu yang datang dan dia yang ngomong dia akan mati, dibunuh, dan bangkit pada hari yang ketiga, naik ke sorga dan siapkan tempat di sorga bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Jadi konsep penebusan ini bukan berasal dari Paulus. Paulus ini bukan orang Kristen. Dia ingin membinasakan orang-orang yang percaya kepada Yesus menuju ke kota Damsyik. Dan akhirnya kekuatan Tuhan Yesus menaklukkan dia, dan dia menjadi pengikut Yesus, dan dia memberitakan Injil di mana-mana. Dan akhirnya banyak orang yang percaya kepada Yesus menjadi Kristen atau pengikut Yesus. Jadi pendiri agama Kristen bukan Paulus. Pendiri agama Kristen bukan Paulus, sobat. Kristen artinya pengikut Yesus. Kristen itu ada karena Yesus datang ke dalam dunia. Kalau Yesus tidak datang ke dalam dunia, tidak ada agama Kristen. Jadi satu pengajaran yang saya anggap disampaikan tadi dalam video, satu pengajaran yang sungguh-sungguh keliru, tidak berdasarkan Alkitab. Karena konsep penebusan itu bukan berasal dari Paulus, tapi konsep penebusan berasal dari Allah, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Karena Yesus Kristus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke sorga kalau tidak datang melalui Yesus Kristus Tuhan. Jadi sobatku yang dikasihi, saya anggap mu'alaf ini tidak jujur di dalam penyampaiannya. Ya, kalau dia jujur, pasti dia akan berkata, Yesus Kristus itu adalah sumber penebusan. Karena memang konsep penebusan berasal dari Allah, dan Yesus Kristus yang mengerjakan karya keselamatan itu dengan sempurna di atas kayu salib. Makanya setiap orang yang percaya kepadanya dan menerima Yesus Kristus dan hidup di dalam kebenaran, dia percaya Yesus tapi tidak dalam kebenaran, tetap tidak selamat. Tapi kalau dia percaya Yesus, hidup dalam kebenaran Yesus, taat kepada firman Allah, hidup menyenangkan Tuhan, saya percaya dia akan menikmati hidup yang kekal. Haleluya, salam kemenangan iman.